Chang Atli, Direktur Utama Grup C, mengunjungi tabib ajaib Shuo. Memohon tabib ajaib Shuo untuk bertindak. Selamatkan kakekku. Tuan Cheng, Anda terlalu memuji. Saya hanya dokter desa dari kampung, bukan dokter ajaib. Kondisi Tuan Tua Cheng serius. Saya khawatir. Cukup sadar diri. Hanya penipu yang menggasak uang. Hanya dokter udik dari kampung. Dan ini, aku adalah dokter pribadi Ketua Cheng. Bersertifikat oleh lembaga medis berwenang. Dokter ahli terbaik. Wenji. Tuan Cheng, Anda juga sudah melihatnya. Saya hanya seseorang yang tahu sedikit tentang pengobatan. Karena Anda memiliki karakter sebesar itu. Dokter kecil saya khawatir saya tidak berdaya. Silakan kembali. Juga, sedikit nasihat untuk Tuan Wenji ini. Tuan Wenji, di masa depan, perhatikan kebiasaan kecil pribadi Anda. Kalau tidak, dengan fisik kecil Anda, dalam waktu kurang dari 2 tahun, Anda akan mengalami kekurangan ginjal. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Apa kau bahkan bisa bicara? Wenji, minta maaf pada tabib ajaib Shuo. Tuan Cheng, kau juga sudah lihat. Bukan berarti aku meremehkannya. Aku awalnya datang ke sini berharap melihat tokoh terkemuka di bidang medis. Lihat usianya. Dia jelas-jelas penipu kecil. Jika dia bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tua Cheng hari ini, aku tidak hanya akan meminta maaf. Aku juga akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Benarkah? Itu benar. Bagus. Karena itu masalahnya. Saya punya permintaan lain. Tabib ajaib Shuo silakan bicara. Saya ingin. Aku. Dia. Saya ingin dia menjadi tunangan saya. Tak tahu malu. Baiklah, asalkan Anda bisa menyelamatkan kakak saya. Saya berjanji pada Anda. Kalau begitu silakan bawa Tuan Tua Cheng masuk. The film was translated and narrated by M Media. Kakek, Dia benar-benar menyembuhkannya. kakek, Kakak. dia benar-benar menyembuhkannya. Dokter ajaib, benar-benar dokter ajaib. Kakak, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih tabib ajaib Shuo. Terima kasih. Terima kasih. Sekretaris Liu, cepat, segera percepat ini. Kesan plakat tabib ajaib dan spanduk tabib ajaib. Cepat. Kau. Milikku sekarang. Wenji. Tepati janjimu. Tuan Cheng, saya. Dokter penanggung jawab yang berwenang di bidang medis. Memalukan dan tercela. Keluar. Siapa itu? Ada apa pagi-pagi begini? Kakak Kicin, Siapa pagi-pagi begini? kakak Kicin, kembali ke keluarga Cheng bersamaku. Kakak baru saja menelpon. Katanya kakak sakit kritis. Apa? Tidak mungkin. Kakek, Anda baik-baik saja? Biar kulihat. Dari mana anak ini berasal? Jangan menunda waktu pasien. Kau akan bertanggung jawab atas segalanya jika terjadi sesuatu. Tabib ajaib Shuo, kau akhirnya tiba. Kakek baik-baik saja tadi malam, tapi sekarang. Berhenti berdebat. Pak Tua Cheng keracunan. Jika dia tidak segera diobati, nyawanya akan dalam bahaya seketika. Hanya kau. Tuan Tua Cheng akan segera mulai berbusa di mulut. Tanda-tanda vitalnya akan hilang dalam 3 menit. Bahkan jika para dewa turun dalam 10 menit, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Kau pikir beberapa jarum perak rusak bisa menyembuhkan penyakit? Itu hanya angan-angan. Diam. Kakek, kakek. 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 Jangan khawatir Presiden Cheng. Pak Tua Cheng baik-baik saja sekarang. Nanti, aku akan meresepkan beberapa dosis obat lagi. Minumlah selama seminggu, The dan film dia was akan pulih sepenuhnya. translated and Terima kasih tabib narrated ajaib by Shuo M karena Media. menyelamatkan hidupnya lagi. Seseorang. Uang ini adalah tanda terima kasih kami. Tolong kau harus menerimanya. Sebagai seorang dokter, aku seharusnya berbakti untuk menyembuhkan dunia. Saat mengobati pasien, aku tidak menerima imbalan. Bayar saja aku untuk obatnya. Baik, Tuan Tua Cheng seharusnya baik-baik saja sekarang. Mari kita kembali ke klinik lebih awal. Masih banyak orang di desa yang membutuhkan perawatan kita. Baiklah, kakak Kicin. Kalau begitu aku akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada kakak.
dan mengemasi beberapa barang untuk dibawa. Baiklah. Bukankah ini tabib ajaib Joe? Tabib ajaib Joe memang baik hati. Uang tunai sebanyak ini, dan kau masih tidak tergoda. Aku ingin tahu apakah aroma tubuh gadis kecil ini bisa memikatmu tuan muda. Tabib ajaib Joe apa? Kau tidak lebih dari ini. Jadi ternyata kau hanya seorang anak kecil naif yang belum melihat dunia. Wanita tua ini bahkan belum melakukan apapun padamu. Dan kau sudah jatuh di bawah rok delima-ku. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Tabib ajaib Jewel, kamu. Masih belum menyerah. Dia ingin menggunakan obat halusinogen untuk membingungkanku. Tapi dia tidak menyangka malah ditaklukkan olehku. Lihat, masih ada jejak obat halusinogen di pergelangan tangannya. Lihat, dia bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Kamu apa kamu? Kamu berani menyentuh orang-orangku. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Aku curiga keracunan tuan tua itu berhubungan dengannya. Tentu saja, aku tidak punya bukti konkret. Bagaimana membuatnya mengaku? Terserah padamu. Tabib ajaib Jewel, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatnya bicara. Seseorang, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Joe Yi-chan, jangan terlalu sombong. Bosku tidak akan melepaskanmu. Halo. Apa? Klinik itu dihancurkan. Sayang kau baik-baik saja. Seperti anjing menangkap tikus ikut campur urusan orang lain. Sepertinya kulitmu gatal minta dipukul. Hancurkan semuanya untukku. Jangan tinggalkan apapun. Hentikan. Yuji, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Ini. Bukankah kau menyembuhkan penyakit suamiku? Kami datang khusus hari ini untuk berterima kasih padamu. Siapa sangka setelah tiba, kau bahkan tidak ada di sini. Kami hanya menunggumu kembali. Lalu kami bertemu dengan mereka. Mereka masuk dan mulai menghancurkan barang-barang. Kakak ketigamu tidak tahan. Jadi dia berdebat dengan mereka beberapa patah kata. Siapa sangka mereka akan memukulnya. Aku tidak punya dendam padamu dari masa lalu, maupun dendam baru-baru ini. Apa maksudmu melakukan ini? Siapa kukira tadi? Bukankah ini dokter kampung udik dari desa kita? Apel, apa kamu salah mendiagnosis seseorang sampai tidak membiarkan kami datang menuntut keadilan? Kamu memfitnahku. Memfitnahmu. Bawa dia keluar. Biarkan dia melihat. Aku sama sekali tidak mengenal orang ini. Tidak mengenalnya. Ini keluarga bibi keduaku. Cucu kelima dari putra keempat kakek buyut. Ketiga. Menurutmu bagaimana? Kita harus menangani ini. Hanya bercanda denganmu? Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Pasta gigi. Sepertinya penyakit saudara ini. Jika tidak segera diobati, aku khawatir umurnya tidak akan panjang. Siapa suruh kamu berdiri? Bos jarumnya terlalu sakit. Aku tidak. Tahan. Sampang. Kamu memang punya beberapa keterampilan. Tapi jangan sombong. Aku berterus terang padamu. Selama aku berada di desa ini 1 hari saja. Jangan harap klinikmu akan tenang. Kamu benar-benar keterlaluan. Percaya atau tidak aku akan menelpon polisi dan menangkapmu. Tangkap aku. Memangnya kamu bisa menangkapku? Gadis ini benar-benar sesuatu. Bagaimana kalau meminjamkannya padaku beberapa hari setelah aku bersenang-senang? Kamu mesum. Jalan. Kamu berani memukulku. Bos? 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 Pukul-pukul dia. Berhenti. Dan lazy. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Kepala desa. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia salah mendiagnosis seseorang. Dan bahkan memukul saudara-saudara kami. Kamu bicara omong kosong. Jelas-jelas kamu yang datang ke klinik kami untuk menipu orang. Dan bahkan merusak klinik kami. Benar kami bisa bersaksi. Kalau tidak mau mati, jaga mulutmu. Dan lazy. Orang macam apa kau ini? Semua orang tahu. Saksi dan bukti semuanya ada di sini. Kenapa kau tidak cepat pergi? Atau aku akan panggil polisi dan menyuruhmu ditangkap. Anggap saja kamu beruntung hari ini. Minggir. Anak muda, berapa harga sekotak obatmu? Apakah itu efektif? Tidak mahal. 1.000 yuan sekotak. 1.000. 1.000. Apa kamu gila uang? Kamu berani menjual 1 pil seharga 1.000 yuan. Anak muda, kulihat kamu masih muda dan berpakaian cukup rapi. Bagaimana bisa kamu menipu orang? 1.000 yuan untuk 1 pil. Apa kamu pikir kami semua bodoh? Pilku. Semuanya terbuat dari bahan obat berkualitas tinggi. Dijamin sembuh. Hasil langsung. Ini bukan penipuan, Kak. Ada yang mau mencoba? Gratis. Saya ingin lihat trik apa yang bisa dimainkan penipu sepertimu. Aku sudah bertahun-tahun bermasalah di area itu. Tidak ada obat yang manjur. Jika kau punya nyali, buat aku tak terkalahkan malam ini.
Kau benar-benar memakannya. Kau tidak takut sakit. Tabib sakti, luar biasa. Aku benar-benar merasakan sesuatu. Aku merasa seperti aku bisa menghadapi 10 orang sendirian setelah bertahun-tahun. Pertama kalinya. Terima kasih banyak. Aku tidak percaya. Aku akan mencobanya. Tabib sakti Zhuo, apa yang kau lakukan? Bukankah ini tuan muda kedua dari keluarga Chen? Lama tidak bertemu. Tabib ajaib Zhuo, apakah keluarga Cheng kami memperlakukanmu dengan buruk? Kenapa kau sampai jatuh sampai mendirikan kios di jalan? Tuan muda kedua, mari bicara pribadi. Mencari uang itu tidak memalukan. Aku tidak mau punya kontak lagi dengan keluarga kaya seperti kalian. Kenapa? Karena aku terseret oleh kalian. Jangan bilang kau tidak tahu. Barang ini untukmu. Bawa pergi. Jangan bilang kau pernah melihatku. Aku The tidak film mau was punya kontak translated lagi dengan and keluarga Chen narrated kalian. by Kau M sangat Media. salah paham terhadap kami. Kalau begitu, terserah kau saja. Berhenti. Apa kau pikir aku memberikan yang gratis? Berapa harga benda ini? Aku akan membelinya. Kejujuran adalah prinsipku. 2000. Halo, siapa ini? Tabib ajaib Zhuo benar-benar punya kemampuan. Siapa kau dan apa maumu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, aku ingin kau pergi ke suatu tempat. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kau akan setuju. Kenapa? Tabib ajaib Zhuo, aku tidak punya niat jahat. The film was Mengrentang di jalan translated selatan sore and ini. Kau akan tahu narrated saat by tiba M di sana. Media. Maaf, aku tidak tertarik. Kau tidak ingin tahu bagaimana orang tuamu meninggal. Apa katamu? Kau akan bertemu beberapa orang. Mereka akan memberitahumu jawabannya. Hong Rentang. Tuan, apakah Anda di sini untuk membeli obat? Jiang Xini, putri sulung keluarga Jian, salah satu dari 4 keluarga besar. Hong Rentang ini ternyata adalah bisnis keluarga Jian. Tuan, Aku akan lihat dulu. kalau begitu silakan layani diri Anda sendiri. Nona, apa kau baik-baik saja? Tubuhmu sangat dingin. Energi yang dingin telah masuk ke tubuhmu. Kau sakit parah. Dan kau masih keluar untuk menyambut tamu sendiri. Aku tidak menyangka kemauan wanita ini begitu kuat. Aku baik-baik saja. Kau sakit parah dan butuh perawatan. Kamu bisa mengobati penyakit. Aku tahu sedikit. Jika kau tidak keberatan, aku bisa membantumu mengobatinya. Berhenti. Kau pikir kau ini siapa? Hanya kau. Kau ingin mengobati Nona Jian. Apa tidak ada orang di balai pengobatan Hongku? Atau kau pikir Feng Hong tidak ada? Kakek Feng, Anda di sini. Biar kulihat kau. Bagaimana ini bisa terjadi? Tua Feng, bisakah kau mendiagnosis denyut nadi macam apa ini? Denyut nadi seperti ini pernah dikenal sebagai. Perintah, jenderal. Itu, Kau tahu perintah jenderal? ya. Biar aku coba. Bahkan aku tidak bisa mendiagnosis penyakitnya. Kau masih sangat muda. Bisakah kau melakukannya? Kakek Feng, biarkan dia mencoba. Jangan khawatir. Kau minggir dan istirahat dulu. Aku akan membuat obatnya. Gerakan anak ini lancar dan mengalir. Terutama gerakan mengambil denyut nadi. Tanpa jeda sedikit pun. Membuktikan dia tidak sederhana. Tua Feng, ada yang salah. Ini hanyalah bahan obat biasa untuk mengusir dingin. Apa kau yakin menggunakan bahan obat ini bisa menyembuhkan penyakitnya? Setiap ramuan punya khasiat uniknya sendiri. Tua Feng pasti tahu lebih baik dariku. Melihat penampilannya yang percaya diri barusan, aku tidak menyangka bahan obat yang diambilnya. Kupikir dia jenius, tapi hanya itu dia. The film was translated and Selesai. narrated by M Media. Hati-hati. Setelah minum obat ini, butuh waktu untuk dicerna. Jangan khawatir. Orang itu sudah pergi ke Hong Rentang. Kau bisa tenang, aku akan mengurusnya. Shuo Yichan, mari kita lihat seberapa mampumu. Jika orang itu bisa disembuhkan, itu mudah diurus. Tapi jika mereka mati, Nora, Aku perlahan merasakan tubuhku. Sepertinya menjadi lebih hangat. Aku merasa hangat di seluruh tubuh. bagaimana ini mungkin? Zinyi, bagaimana perasaanmu sekarang? Ada kelainan lain? Aku tidak merasa tidak nyaman dimanapun. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Obat ini terasa seperti langsung bekerja. Seharusnya tidak begitu. Aku sudah praktik kedokteran bertahun-tahun. Jika resep ini bisa menyembuhkan penyakitmu, maka yen dingin di tubuhmu seharusnya sudah beraksi sejak lama. Kenapa menunggu sampai sekarang? Anak muda, boleh aku bertanya, bagaimana kau melakukannya?
Aku hanya menambahkan sedikit. Sesuatu dari keluargaku. Menambahkan sesuatu dari keluargamu sendiri. Bisakah kau beritahu orang tua ini? Apa yang kau tambahkan? Ini benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu. Maaf, ini resep rahasia keluargaku. Tidak nyaman untuk diungkapkan. Anak muda, boleh aku bertanya siapa namamu? Zhou Yichen, Apel, Shuo Yichan. Lalu apa hubunganmu dengan Shuo Zi? itu kakek buyutku. Kau mengenalnya. Aku hanya pernah dengar tentang dia. Hanya bertanya, kau masih sangat muda, dan kemampuan medismu sangat bagus. Kenapa tidak tinggal di tokoku? Aku bahkan akan membayarmu gaji setiap bulan. Jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti tentang kemampuan medis, atau jika kau menemui kesulitan, kau selalu bisa bertanya padaku. Maaf, tidak nyaman bagiku. Masih banyak yang harus dilakukan di rumah. Kau perlu istirahat. Kalau begitu aku pergi dulu. Anak muda kita akan bertemu lagi. Dia benar-benar tidak sederhana. Feng Hong itu ternyata mengenal kakek buyutku. Apa hubungan mereka? Dan pria berbaju hitam itu. Yichan. Yichan, aku akhirnya menemukanmu. Sesuatu terjadi di desa. Kalau tidak desa kita tidak akan punya kepala desa nanti. Apa? Minggir. Yichan kembali. Akhirnya ada bantuan. Kondisi mengalami trauma eksternal berat, limpa terluka, paru-paru berdarah, dan banyak organ mengalami kegagalan. Pengobatan, hidupkan kembali menggunakan akupunktur. Kakak ipar yang ambilkan baskom air panas. Bibis Yukin, bawa seseorang untuk menjaga gerbang. Situasi kepala desa kritis sekarang. Dalam 10 jam, tidak ada yang diizinkan masuk dan mengganggu kami. Kenapa kalian semua berdiri di sana? Semua keluar. Ayo pergi. Bagaimana kepala desa bisa jadi seperti ini? Kepala desa kau di sini. Ingat, kita harus mempraktikkan eugenika. Pasangan juga tidak boleh sembarangan. Kepala desa hati-hati. Hati-hati. Ingat, eugenika, bahkan pasangan pun tidak boleh sembarangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sama sekali tidak. Kepala desa masih menungguku menyelamatkannya. Aku tidak boleh pingsan. Aku tidak boleh pingsan. Ichan, bikin di bawah tanah. Cepat bangun. Kepala desa. Kepala desa. Kepala desa. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Nah, ini bukan salahmu. Setiap orang punya kelemahan, jangan stres. Tapi kau adalah kepala desa. Kepala desa yang memperlakukanku seperti keluarga sejak kecil. Jika bukan karenamu, tidak akan ada Zhou Yichen. Aku bangga dengan kemampuan medisku yang seperti dewa. Tapi sekarang, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Percaya pada dirimu sendiri. Kau pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Dia sudah di dalam begitu lama. Bisakah dia melakukannya atau tidak? Aku percaya pada Yichan. Dia pasti bisa. Bagaimana sekarang? Bagus. 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 Bos? Aku gagal lagi. Bodar. Keluar. Bailing. Kapan kau kembali? Kakak Yichan sudah bangun. Apa kau sudah memaafkanku? Masalah itu, aku sudah tahu kebenarannya. Kurasa aku salah menuduhmu. Bailing sangat baik. Tidak tahu malu. Banyak orang datang ke apotek. Herbalnya tidak cukup. Apa yang kamu lihat? Sangat mengganggu. Cepat keluar dan bantu. Ya Tuhan, kenapa aku tersipu? Sungguh memalukan. The film was translated and Terima kasih. narrated by M Media.
Apa yang kamu lihat? Lihat lagi, dan bola matamu akan kopot. Gadis kecil ini. Permisi, apakah kakak Ichen ada di sini? Jin Lian. Ada yang kau butuhkan? Aku di sini untuk berobat. Baiklah, ikut aku. Yi-chan, aku juga tidak tahu. Aku bertanya-tanya apakah ini penyakit. Hanya saja setiap pagi ketika aku bangun, aku merasa lengket di seluruh tubuhku. Seolah aku pernah melakukan hal seperti itu. Jika ini bukan penyakit, maka aku diperkosa oleh hantu. Apa yang harus kulakukan? Apa suami dan mertuamu tahu tentang ini? Mereka tidak tahu. Lagi pula suamiku sudah pergi bekerja, dan dia sudah lama tidak kembali. Hal memalukan seperti ini. Aku terlalu malu untuk membicarakannya dengan mertuaku. Kakak ipar Jin Lian, gejalamu. Kapan mulai? Sepertinya itu terjadi ketika suamiku pergi bekerja. Tidak lama setelah itu, hal seperti ini terjadi. Kakak ipar, lihat sudah mulai larut. Kembali dan istirahat seperti biasa hari ini. Aku akan mengamati di luar rumahmu. Tidak peduli apakah benda ini orang atau hantu. Aku pasti akan membantumu hari ini. Tangkap dia. Baiklah, kalau begitu terima kasih Yi-chan. Sama-sama. Kembali dengan tenang. Juga, tantang kamu mencariku. Jangan beritahu siapapun. Baiklah, kalau begitu aku mengerti. Aku pergi dulu. Aku harus melihat. Di dunia ini, apakah benar-benar ada hantu? Tenang. Beraninya dia begitu berani. Pria ini ternyata ayah mertua Jin Lian. Sungguh tercela tak tahu malu dan keji. Tidak, itu tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkannya menyakitinya lagi. Kakak ipar Jin Lian, aku Yi-chen. Aku di sini untuk mengantar obat. Tabib ajaib Juo, kenapa kau di sini selarut ini? Apa ada sesuatu yang mendesak kakak ipar Jin Lian hari ini? Pergi menemuiku untuk pengobatan. Situasinya khusus saat itu. Sekarang aku akhirnya membawa obatnya. Aku akan memberinya obat sebentar lagi. Dan sekalian aku akan memberitahunya beberapa hal. Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan pergi memanggilnya. Jin Lian, tabib ajaib Juo mencarimu. Dia datang untuk membawakanmu obat. Kakak Yi-chen, bagaimana? Aku menangkap hantu itu. Itu ayah mertuamu. Apa? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ini, ambil obat ini. Sejak suamimu pergi keluar, ayah mertuamu akhirnya menunggu kesempatan ini. Dia selalu bernafsu padamu. Kali ini dia tidak bisa menahan diri dan melakukan hal semacam itu padamu. Tidak, tapi aku mengantuk. Apa benar ini bukan perbuatan hantu? Tidak mungkin. Aku rasa dia memberimu obat dan mengacaukan pikiranmu. Nak, minumlah air ini. Jangan mencuci pakaian kotormu di depan umum. Masalah ini, kamu bisa beritahu suamimu atau ibu mertuamu. Jika kamu benar-benar tidak bisa menelan ini, kamu bisa saja menelepon polisi. Tangkap si tua bangka mesum itu. Aku mengerti. Terima kasih, kakak Yi-chen. Sama-sama, cepat masuk. Teng Bai. Kakak Yi-chen, aku diganggu. Di mana? Tunggu saja. Baying, jangan menangis, aku di sini untukmu. Wanita itu menamparku. Aku tidak bisa mengalahkannya. Kenapa kamu memukul pacarku? Aku sedang terburu-buru menyelesaikan urusan saat mengemudi, dan dia menghalangi jalanku. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Dia hanya menghalangi jalan sebentar, dan kamu harus memukul seseorang. Apa kamu benar-benar berpikir ayahmu adalah presiden, sehingga kamu bisa begitu tiran? Nona muda ini bernama Lin Bingxin. Akulah yang merajalela dan mendominasi. Ada apa? Jika kau tidak terima, cari saja polisi. Aku pernah melihat orang sombong, tapi aku belum pernah melihat orang sesombong kamu. Kamu memukul orang dan kamu masih begitu yakin dengan argumenmu. Tidak peduli apa alasannya. Memukul orang itu salah. Aku memukul mereka jati, kenapa? Apa hebatnya itu? Paling-paling, aku akan memberimu ganti rugi 1 atau 2.000 yuan. Cukup untuk membereskan. Kalian orang miskin. 1.000 yuan. Aku juga punya. Cukup untuk menyelesaikan. Kalian orang kaya. Kau sangat menyebalkan. Aku akan membunuhmu. Dacheng, ayo. Untuk apa kamu berpura-pura? Mana gaya rambut yang tadi? Tidak berdiri lagi. Sepertinya dia tidak berpura-pura.
Apa maksudmu? Penyakit jantung bawaan. Siapa sebenarnya kau? Anggap saja aku setengah dokter. Dokter, Kamu punya penyakit jantung bawaan. Mudah kambuh, kecemasan, kemarahan, dan amarah menyerang jantung. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. siapa namamu? Zhou Yichen. Jika kamu ingin balas The dendam, film cari was aku kapan saja. translated Kamu juga and bisa menelepon narrated polisi. by M. Semua orang Media. melihatnya. Dia yang memulai duluan. Paling-paling aku hanya bertindak dalam pembelaan diri. Mulutmu benar-benar murahan. Baiklah, Zhou Yichen. Aku akan mengingatmu. Bukankah kamu ingin mengingatku? Ini kartu namaku. Harap ingat baik-baik. Terima kasih. Lebih keras aku tidak bisa mendengarmu. Kakak Yichen, Anda benar-benar hebat. Begini cara Anda menghadapi orang-orang seperti ini. Memang seharusnya begitu. Bailing. Bagaimana kalau kamu menginap malam ini denganku? Kenapa pikiranmu selalu begitu buruk? Bailing. Kamu sangat cantik. Yichen, aku belum siap. Aku takut. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mencari tempat yang tenang. Hanya untuk mengobrol. Terlebih lagi, meskipun kita tidak bisa melakukan itu. Tapi kita bisa bermesraan kan? Di depan umum. Bagaimana jika ada yang melihat kita? Itu akan menjadi pengaruh buruk. Kamu diam-diam memesan kamar. Siapa tahu apa yang kamu rencanakan? Jadi kamu tahu aku punya niat buruk. Lalu kenapa kamu ikut denganku? Seperti kata pepatah. Zhou Yu memukul Huang Kai. Yang satu rela memukul, yang lain menerima pukulan. Bukankah kamu mau lari? Mau lari kemana? Halo, siapa kamu? Akulah orang yang kau selamatkan di tempat parkir tadi. Ada apa-apa kamu mencari balas dendam? Aku ingin memintamu untuk memeriksa. Suamiku menderita penyakit yang sangat aneh. Penyakit aneh. Aku Zhou Yichen. Kau adalah Zhou Yichen. Tabib ajaib Zhu, begini masalahnya. Kalian ngobrol dulu. Aku akan pergi membeli minuman. Tabib ajaib Zhu, jangan tertawakan aku. Aku tidak baik-baik saja di sana. Aku tidak tahu kenapa. Jangan khawatir. Saya punya pengalaman mengobati penyakit semacam ini. Biar saya lihat bagaimana kondisi Anda. Kau punya. Ini disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan. Ini adalah tanda ginjal yang sangat lemah. Saya akan meresepkan obat untuk Anda. Anda juga bisa mengatasinya dengan beberapa perawatan. Tapi Anda harus ingat, berpantang seks selama sebulan. Dalam bulan ini, Anda tidak boleh dekat-dekat dengan wanita. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Terima kasih tabib ajaib Zhu. Halo, Sesuatu yang buruk terjadi. Lan Jingzhou sekarat. apa? Racun Ciwan. Tiarap. Tiarap jika tidak ingin mati. Apa sebenarnya yang terjadi pada suamiku? Dia baik-baik saja, tapi saya punya beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan pada Anda. Silakan. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga Lan? Bagaimana kau tahu? Ceritakan secara rinci. Ayahku meninggal kemarin. Surat wasiatnya juga hilang. Beberapa pengacara yang bersama ayahku saat itu, semua menghilang. Informasi terkait juga hilang. Sekarang, semua orang mengincar surat wasiat ini. Suami Anda adalah yang paling mungkin mewarisi ini. Yang pertama dalam garis waris. Benar. Ya, Pantas saja. Ini lagi-lagi perseteruan keluarga melodramatis yang itu-itu saja. Kondisinya, rahasiakan untuk saat ini. Katakan saja dia tidak sadarkan diri kepada publik. kenapa melakukan itu? Lakukan seperti yang dia katakan. Tabib ajaib Zhu, The film was bagaimana? translated Racun Ciwan ini and lebih narrated sulit by ditangani M. daripada Media. yang saya kira. Dalam hidupku, aku telah mengumpulkan kebajikan dan berbuat baik. Aku belum pernah menyinggung siapapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan khawatir. Karena Anda dan saya ditakdirkan. Saya tidak akan meninggalkan Anda sendirian. Tapi, Keluarga Lan punya banyak anggota, sulit diwaspadai.
Karena Anda tidak bisa bertahan melawannya. Mengapa tidak? Ambil inisiatif. Apa maksudmu? Berhenti bertele-tele. Racun C1, terutama menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kondisi untuk keracunan sangat ketat. Situasi di mana Anda bisa keracunan hanya dengan minum air. Itu hanya ada di film. Racun ini harus disimpan dalam kotak suhu konstan. Selain itu, dari saat dikeluarkan hingga menyebabkan keracunan, tidak boleh melebihi 1 jam. Jika tidak, khasiatnya akan sangat berkurang. Yang terpenting, orang yang diracuni memiliki masalah hati dan ginjal. Aku mengerti. Seseorang yang bisa meracuniku dalam waktu singkat dan tahu kondisi fisikku. Hanya ngelihat. Anda punya target. Tabib ajaib Shu, kebaikanmu. Atulan akan mengingatnya mengenai masalah di masa depan. Kau tidak perlu khawatir. Karena begitu, maka istirahat dan pulihkan diri. Lepaskan aku. Cing sudah, kamu berani menyentuhku. Aku lihat kamu tidak ingin hidup. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, kamu tidak akan berada di sini. Aku sudah membawa orang yang kamu inginkan. Hal yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir. Orang di balik kosmetik beracun itu adalah Anda. Siapa kamu? Kamu berani menyentuhku. Keluarga Zui. Keluarga Zui itu salah satu dari 4 keluarga besar. Bagaimana? Takut sekarang? Aku beritahu kamu. Kamu lepaskan aku sekarang juga segera. Kalau tidak, setelah aku bebas, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Sebagai anggota dari 4 keluarga besar, dengan status yang terhormat, kamu seharusnya lebih memberi contoh. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Shuai-chan, apa yang sudah kamu lakukan padanya? Jika kamu berani mempermainkan nyawa seseorang, aku tidak akan menemanimu. Hanya memberinya beberapa pelajaran. Kirim dia kembali. Berhenti mereka. Berhenti mereka. Tunggu apa lagi? Cepat bantu tuan muda kedua masuk ke dalam. Ya. Tabib ajaib Shu, Nona sulungku, mengundangmu masuk untuk bicara. Nona sulung, orangnya sudah dibawa. Nona Zui mencariku. Ada apa? Aku sudah lama mendengar bahwa Desa Lanyang memiliki tabib ajaib, dikenal sebagai tabib ajaib Jo. Bertemu denganmu hari ini, aku lihat kau begitu muda. Bicara, kau bersusah payah untuk menemuiku. Sebenarnya untuk apa? Aku seorang tabib yang ingin menemuimu. Menurutmu untuk apa? Jika aku tidak salah, wajahmu juga membusuk. Tutup mulutmu. Kamu mencari mati. Berhenti. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Suruh kakakmu menarik kembali kosmetik beracun itu. Tutup pabriknya dan keluarkan permintaan maaf publik. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Karena aku The bisa film was menyelamatkanmu. translated and Apa narrated katamu? by M Media. Apa sebenarnya yang ingin Shuai-chan lakukan? Halo. Jangan khawatir. Apapun yang dia lakukan, aku tidak akan membiarkannya berhasil. Kemana tabib ajaib Shu pergi? Dia akan segera kembali. Mohon tunggu sebentar. Tabib ajaib Shu, kamu akhirnya kembali. Lan Shenzhou, kenapa kamu di sini? Aku datang khusus untuk berterima kasih padamu. Aku dengar kamu dan adik Bailin sudah mendaftarkan pernikahan. Aku datang khusus untuk mengucapkan selamat padamu. Tentu saja, aku di sini untuk berterima kasih padamu karena sudah menyelamatkan nyawaku. Aku seorang tabib. Menyelamatkan orang adalah tugasku. Ucapan selamatmu sudah kami terima. Untuk barang-barang ini, bawa kembali. Aku sudah di sini. Tidak mau mentraktirku makan. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku sudah menemukan orang yang meracuniku. Mulai lagi. Dendam kusumat klan bangsawan itu. Aku tidak ingin ikut campur. Dan aku juga tidak tertarik. Itu adik laki-lakiku, anak yang berumur 10 tahun itu. Aku menganggapmu sebagai teman. Itulah sebabnya aku memberitahumu ini. Aku dengar kamu baru saja pergi ke keluarga Su. Dan sebelumnya kamu terlibat dengan keluarga Jiang. Tidakkah kamu pernah bertanya-tanya, mengapa orang-orang dari 4 keluarga besar datang kepadamu satu persatu? Meski kami saudara tiri. Sebagai saudara, kami biasanya akrab. Tapi sekarang, dia ingin membunuhku. Jika kamu ingin aku menghibur hatimu yang terluka, aku tidak punya waktu. Bibinya berasal dari keluarga Su. Dia juga mengakui bahwa keluarga Su menyuruhnya meracuniku. Keluarga Sui, Sui Meifan. Benar, itu adik ketiga Sui Meiren, Sui Meifan. Apa hubungannya denganku? Kamu sangat pintar. Tidakkah kamu mengerti kepentingan yang terlibat? Bisakah kau sembuhkan wajahku? Selama kau bisa pulihkan wajahku, aku bisa memberimu setengah dari Meski kamu nona tertua, aset keluarga Zu. aku dengar. Kepala keluarga Suimu, bukanlah kamu, tapi
Tapi adik perempuan ketigamu, Su Meifen. Aku hanya sedang sial sementara. Jika keluarga Zhu tidak memilikiku, 3 keluarga lainnya akan menggerogoti mereka sampai bersih tidak menyisakan tulang. Sekumpulan idiot yang hanya tahu bagaimana bertarung di antara mereka sendiri. Tarik kembali kosmetik beracun itu. Ambil semua kosmetik beracun dari rak. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Su Meiren, jangan pergi terlalu jauh. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang sudah kau lakukan di belakangku? Jika aku menceritakan semua ini kepada keluarga Zhu, apa kau pikir kau masih akan sebebas seperti sekarang? Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Kau berjanji padaku. Apakah kamu benar-benar akan setuju untuk mengobati Su Meiren? Selama dia bisa menyelesaikan masalah kosmetik beracun itu dan mencegah lebih banyak orang terluka, menyelamatkannya akan menjadi perbuatan baik. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Cheng kami. Kami sungguh berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kakakku. Kalau tidak, aku tidak akan menikahimu, kan? Aku tahu. Keluarga Sui. Keluarga Jiang. Tuan Tua Feng sepertinya tahu sesuatu. Apa hubungannya keluarga Jiang denganku? Tuan Tua Feng. Terakhir kali kamu menyebut kakek buyutku. Aku ingin tahu tentang keluarga suhu kita. Apalagi yang kamu tahu? Terakhir kali aku datang ke Hong Rentan. Itu bukan kebetulan. Aku dituntun ke sini. Dia bilang, selama aku datang ke sini, aku akan tahu kebenaran tentang kematian orang tuaku. Begitulah katanya. Ya. Jadi tolong Tuan Tua Feng. Beritahu aku apa yang kamu tahu. Baiklah, aku akan bicara. Sebenarnya, Seseorang kemari. Tolong. Nona kedua. Feng Tua, tolong selamatkan adikku. Selamatkan dia. Biar kulihat. Nona Sulung, orang tua ini. Tidak. Dia akan baik-baik saja. Feng Tua, kau sangat luar biasa. Kau pasti bisa menyelamatkannya. Benar kan? Xin Miao, bangunlah. Tuan Tua Feng, ada apa dengan Nona kedua? Dia telah diracuni oleh Suanji. Itu juga dikenal sebagai racun pemusnah kematian. Siapapun yang terkena akan mulai batuk darah dalam waktu setengah bulan. Setelah diracuni tubuh berhenti tumbuh, dan dalam waktu 6 bulan mereka akan mati. Mungkin aku bisa mencoba. Zhou Yichen, bisakah kau benar-benar menyelamatkannya? Aku akan mencobanya. Nona Sulung, biarkan dia mencoba. Mungkin ada titik balik. Bagaimanapun, dia adalah keturunan keluarga Shu. Zhou Yichen, jika kau bisa menyelamatkan adikku, segala sesuatu yang ingin kau ketahui, akan kuberitahukan padamu. Baiklah. Sudah 3 jam. Jangan khawatir. Tunggu sebentar lagi. Apakah Xin Miao baik-baik saja sekarang? Dia baik-baik saja. Itu benar-benar berhasil. Xin Miao, Xin Miao, bangunlah. Xin Miao. Kenapa dia belum bangun juga? Dia akan bangun besok pada jam ini. Jangan khawatir. Benarkah? Apa kau yakin dia baik-baik saja? Nona tertua Jiang, jika kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu membiarkanku merawatnya? Nona Sulung, biar kulihat. Nona Sulung, Nona kedua benar-benar sehat. Tidak hanya denyut nadinya stabil, tapi dia juga tidak lagi lemah dan tak berdaya. Bagus sekali. Apa yang ingin kulakukan? Sudah selesai. Hal-hal yang kamu janjikan padaku, seharusnya juga dipenuhi. Siapa sebenarnya yang membunuh orang tuaku? Kalian berdua. Jika kalian masih bersikap tidak kooperatif seperti ini, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Aku bisa menyelamatkan Nona kedua hari ini. Begitu juga, aku juga bisa membuatnya terbaring lagi. Tidak mungkin. Aku bilang, serahkan seni rahasia tabib ajaib, dan aku akan melepaskan istrimu. Seni rahasia tabib ajaib apa? Kakak, tolong biarkan kami pergi kalian berdua. Kami benar-benar tidak memilikinya. Karena kamu tidak tahu apa-apa, tidak ada gunanya menahanmu. Urus dia. Ingat, lakukan dengan diam-diam. Jangan biarkan siapapun tahu. Ayah anak-anak itu, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk membiarkan kami pergi. Saat aku tiba, orang tuamu sudah meninggal karena keracunan. Mengenai siapa di balik semua ini, aku benar-benar tidak tahu. Malam itu, malam cukup gelap. Meskipun aku relatif dekat, aku tidak melihat dengan jelas wajah mereka. Jadi,
Orang tuaku tidak sengaja menelan racun, tapi dibunuh. Ya, Mereka berani membunuh orang tuaku. Aku akan membuatmu membayar harganya. nah, kadang-kadang kamu perlu belajar melepaskan. Sepanjang hidupku Zhu Yichen, jika aku tidak tahu orang tuaku dibunuh ya sudahlah. Sekarang setelah aku tahu, jika aku masih bisa membiarkannya, lalu apakah aku masih manusia? Baiklah, hanya karena kakek buyutmu tidak sengaja mendapatkan tabib ajaib dewa itu. Apa? Tuan Tua Feng juga tertarik pada manual keluarga Zhu kita. Manual. Mengatakan aku tidak tertarik akan menjadi kebohongan. Tapi, aku percaya pada Tuan Tua Feng. Tidak ada tapi. nah, percuma menasihatimu. Jaga dirimu baik-baik. Pelan-pelan kamu sedang hamil. Itu tidak baik untukmu dan bayimu. Tidak bisa melambat. Ini masalah hidup dan mati. Cepat ikut aku. Ada apa sekarang? Lari lebih pelan. Selamatkan anakku. Aku. Hentikan dengan aku. Katakan saja bisa atau tidak. Suamiku, kamu bahkan bisa menyelamatkan orang mati. Jangan bilang kamu tidak bisa membantu persalinan. Bukankah itu hanya merangsang persalinan? Baiklah. Baik. Rebus air. Tenangkan dirimu dulu. Aku akan memberimu akupuntur tahan. Bernapaslah dengan berat saja. Dorong kuat. Gunakan sedikit tenaga. Kamu harus bertahan, King Huan. Kamu gunakan tenagamu. Kamu berusaha sekuat tenaga. Cepat pikirkan solusi. Seperti ini dia tidak bisa melahirkan sama sekali. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan metode itu. Metode apa? Tapi apa menyelamatkan orang adalah prioritas. Baying, kalau begitu kau keluar dulu. Apapun suara yang kau dengar, jangan biarkan imajinasimu meliar. Baiklah, semua demi menyelamatkan nyawa. Baiklah. Tutup pintunya. Baiklah. King Huan, untuk menyelamatkanmu dan anak itu. Sepertinya sekarang, kita hanya bisa menggunakan metode itu. Suamiku, kamu. Baying, diamlah. Tapi, Semua demi menyelamatkan nyawa. metode apa sebenarnya yang mereka gunakan untuk melahirkan bayi itu? Sampai mengeluarkan suara seperti itu. Mereka tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka tidak akan melakukan hal semacam itu. Sudah lahir. Laki-laki atau perempuan. Ini anak perempuan. Saat dia besar nanti, dia pasti akan seperti kakak King Huan. Sama lucunya. Kamu dan kakak King Huan. Kamu. Kakak Beling kau bisa memiliki suami sebaik kakak Yichen. Benar-benar membuat iri. Baying. Kakak Yichen, terima kasih barusan. Hati seorang dokter itu seperti orang tua. Aku menyelamatkanmu. Itu sudah seharusnya. Kakak Yichen kau benar-benar terlahir dengan sepasang tangan yang terampil. Kakak King Huan, hati-hati bicara. Aku benar-benar iri pada Beling kakak. Suami kakak King Huan juga akan memperlakukan kakak King Huan dengan cara yang sama. Dengan sangat hati-hati. Aku masih ada urusan. Kau istirahat di sini dulu. Jangan marah. Bukankah kau yang bilang, semua demi menyelamatkan nyawa? Kenapa sekarang kau malah cemburu dan merajuk di sini? Aku memintamu untuk menyelamatkan seseorang. Aku tidak memintamu melakukan itu dengannya. Melakukan apa? Kamu tahu hal itu. Kau terlalu memikirkannya. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kalau begitu, kamu begitu saja menyelamatkan dia dan anaknya. Ya. Sekarang pergelangan tangan suamimu masih terasa sakit dan tidak nyaman. Biar ku pijat. Istriku yang terbaik. Istriku, apa kau tidak mau mengalami perasaan seperti itu? Menyebalkan sekali. Klinik medis lainnya. Silakan masuk. Zulmeiren, ada apa kau kemari? Tabib ajaib Zhou benar-benar begitu pelupa. Perjanjian kita sebelumnya. Kau tidak mungkin melupakannya kan? Mana mungkin? Apakah kamu mengatakan bahwa Zhu Meired benar-benar lari ke tempat Zhuo Yicheng pagi-pagi sekali? Mungkinkah keluarga Zhu juga bekerja sama dengan Zhuo Yichan? Baiklah, jangan khawatir.
Aku pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Shuo Yichan, aku pasti akan membuatmu berharap mati. Kamu beritahu, aku Bailing, kamu sudah menangis semalaman. Matanya bengkak seperti kenari. Tapi bajingan kecil itu bahkan tidak tahu apakah kamu di rumah. Baiklah, paman kedua. Berhenti bicara, aku sedih. Aku mengerti. Aku akan segera membawanya ke sini dan membuatnya berlutut di depanmu untuk meminta maaf. Paman kedua, aku tidak mau bertemu dengannya. Baiklah, paman kedua mengerti. Seseorang, siap. Segera ambil bocah Shuo Yichan itu dan bunuh dia untukku. Paman kedua, bukan itu maksudku. Bailingku, apa maksudmu dengan ini? Kamu tidak ingin melihatnya, tapi kamu tidak membiarkan aku membunuhnya. Kalau begitu aku akan pergi mencari seseorang sekarang juga untuk memotong barangnya. Paman kedua, Berani menggoda istri orang lain. Bajingan itu. Bailing. Bailing. Siapa kamu? Beraninya kamu bertindak liar di wilayah keluarga Cheng. Bosan hidup. Bailing, lihat dia. Sebenarnya tepat di depanmu. Dia bahkan membawa wanita murahan bersamanya. Dia hanya bajingan. Selama kamu mengangguk, paman kedua akan mencari seseorang untuk menyingkirkannya. berani-beraninya kau mengatakan bahwa aku ini wanita licik. Cheng Zuda, apa kau bosan hidup? Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Aku Zhu Meiren. Apa? Zhu Meiren. Itu tidak mungkin. Selama tabib ajaib Zhou ada di sini, tidak ada yang mustahil. Baik, aku mabuk hari itu. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Tidak ada pria baik di luar sana. Bailing, kamu salah tentang itu. Paman kedua sangat tulus padamu. Bailing, kau benar-benar salah paham pada tabib ajaib Zhou. Kakak ipar Lu itu sudah disuap sejak lama. Tujuannya adalah membuat kalian berdua sebagai suami istri bertengkar agar kau sendirian melarikan diri dan kemudian mereka bisa menculikmu. Apa maksudmu? Paman kedua, ini rencanamu, benarkah? Bailing, bagaimana mungkin aku menyakitimu di dunia ini? Satu-satunya orang yang tidak akan pernah aku sakiti hanya kamu. Itu bukan paman kedua. Benar-benar bukan Cheng Zuda. Tapi begitu banyak orang. Aku tidak menyangka akan begitu ramai hari ini. Kenapa kalian di sini? Bukankah kamu memintaku datang? Aku. Apa maksudmu? Besok pukul 12 datanglah ke keluarga Chen untuk menemuiku. Ini sama sekali bukan yang kutulis. kita sudah ditipu lari. Mau pergi? Kamu harus bertanya pada orang-orangku jika mereka setuju. Bos, semua orang sudah di sini. Tidak benar. Seharusnya ada beberapa lagi yang hilang. Maksudmu keluarga Jiang? Mungkinkah? Trikmu benar-benar serdik. Sengaja membuat seni rahasia tabib dewa. Aku tidak menyangka begitu banyak yang langsung terpancing. Zhu Meifan. Kepala keluarga Zhu saat ini. Kosmetik beracun itu. Juga perbuatanmu. Shuo Yichan. Benar-benar kasus musuh di jalan sempit. Benar-benar kasus mencari kesana kemari tanpa hasil. Hanya untuk menemukannya dengan mudah. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku. Hari ini aku akan membuatnya pergi dari sini secara horizontal. Terlepas dari hidup atau mati. Sugui, kamu gila. Apa kau menganggapku Zhu Meiren seperti udara? Berani-beraninya kau bertindak liar di depanku. Kakak perempuan, bahkan jika kamu menghentikanku hari ini, kamu tidak akan bisa menyelamatkan bocah Zhuo ini. Dulu dia meninggalkanku di jalanan, membuatku kehilangan muka. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan membunuhnya. Begitukah? Aku ingin lihat siapa yang bicara dengan suara begitu keras. Selama aku di sini hari ini, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh cucu menantuku dan teman-temannya. Tabib ajaib Shuo benar-benar mampu. Dia bahkan bisa mengundang Tuan Tua Cheng untuk datang. Aku tidak membutuhkanmu. Air mata buaya. Ichen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kita ini keluarga. Siapa yang keluarga denganmu? Bailing, apa sebenarnya yang terjadi? Ini tidak ada hubungannya dengan Bailing. Ini masalah antara kau dan aku. Kau datang ke sini hari ini. Mungkinkah juga untuk seni rahasia tabib ilahi? Apa katamu? Seni rahasia tabib ilahi? Jadi begitu, kamu tahu keberadaannya. Seperti yang diharapkan. Kau membiarkan Bailing menikah denganku hanya agar dia membantumu.
mencari tahu keberadaan seni rahasia tabib ilahi. Kamu salah paham. Aku hanya... Bisakah kau menghargai perasaanku? Aku di sini untuk menghabisi kalian semua dalam satu serangan. Apa yang kalian gumamkan? Apa yang kau bicarakan padaku? Seni rahasia tabib ilahi. Kakak ketiga, kita melawan mereka secara langsung. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Siapa bilang aku akan melawan mereka secara langsung? Setelah menonton pertunjukan begitu lama, apa kau belum berencana keluar? Zue Meifen nenek tua ini sebenarnya benar-benar berpikir kita akan membantunya menjatuhkan Zue Meiren. Dia bahkan tidak memikirkannya. Sekarang keluarga Zhu bisa berada di antara 4 keluarga besar. Itu berkat siapa? Karena mereka bertekad untuk membunuh keluarga Zhu. Maka kita akan membantu mereka. Bertindak. Sudah waktunya kita juga menunjukkan diri. Semuanya lihat. Apa ini? Siapa orang di balik ini? Zue Meifen. Untuk siapa kamu bekerja? Tebak. Bukan seseorang dari keluarga Jiang kan? Tidak mungkin. Kenapa Tuan Cheng tidak ada di sini? Aku ingin tahu apa yang tabib ajaib Zhu butuhkan dariku. Chengman. Kenapa kamu di sini? Wenji. Tuan Tua Cheng, lama tidak bertemu. Meskipun aku bukan lagi dokter pribadimu, tapi aku harus memberitahumu. Tubuhmu terlalu bodoh. Apa maksudmu dengan itu? Jika kamu mati dengan patuh, maka tidak akan ada begitu banyak masalah TSK. Kamu sudah diambang kematian. Kenapa kamu harus mencari seni rahasia tabib ilahi, memperpanjang hidupmu secara paksa? Sungguh menyedihkan. Kamu. Chengman, apakah itu maksudmu? Orang yang memberiku racun bereaksi lambat saat itu adalah kamu. Ini aku. Kekuasaan sebenarnya perusahaan berada kuat di tanganmu. Dan aku hanyalah boneka. Kakak, bagaimana kau bisa melakukan ini pada kakek? Diam. Kau hanya seorang jalan. Kau tidak pantas memanggilku kakak. Siapa yang kamu sebut jalan? Aku akan merobek mulutmu. Ku bilang dia jalanmu. Merasa kasihan padanya. Dulu kau di belakang ayahku. Tidur dengan wanitanya. Dan membuat wanita bejat itu hamil. Dia bukan anak haram. Siapa bajingan itu? Apa yang kau bicarakan? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Taman kedua. Apa yang dia katakan tidak benar. Benar. Kakek. Aku. Baik, tidak apa-apa. Tidak peduli apa identitasmu. Dalam hidup ini, kau akan selalu menjadi Zhu Yichen, satu-satunya istri. Aku akan mencintaimu selamanya. Baiklah, Shuo Yichan. Berhenti berakting di depanku. Kau hanya melakukan ini karena kakeknya membunuh orang tuamu. Tuan Cheng beri aku jawaban langsung. Bisakah kau masih melakukan apa yang kau janjikan padaku sebelumnya? Tentu saja, tempat ini sudah dikepung oleh anak buahku. Zue Meiren, kau seharusnya menyerah dengan patuh bersama adik-adikmu. Dan pergi bersama. Zhu Meifen, Su Gui, kalian berdua bodoh. Apa kalian tahu bahwa kalian meminta kulit harimau? Aku bersedia. Cepat atau lambat keluarga Zhou akan hancur di tanganmu. Kita lihat saja nanti saat waktunya tiba. Bagaimanapun juga, aku akan merasa lega setelah aku membunuhmu. Bawa mereka pergi. Aku bisa jalan sendiri. Tuan Chen, kami tidak akan ikut campur dalam urusan keluargamu. Kami pergi. Ini urusan keluarga Cheng. Sendiri, sebagai orang luar, aku khawatir tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Ding Shen, ayo kita pergi juga. Berhenti. Menurut penyelidikanku kamu dan Shuo Yichen punya persahabatan hidup atau mati. Dia menyelamatkan hidupmu, membiarkanmu kembali sekarang. Bukankah itu seperti membiarkan harimau kembali ke gunung? Bagaimana jika kamu melancarkan serangan mendadak dan datang untuk menyelamatkan mereka? Itu juga tidak akan berhasil. Pengusaha paling menghargai keuntungan. Bagaimana jika ada keuntungan yang bisa didapat? Kamu bosnya. Kau akan tetap kembali. Kamu yang memutuskan. Di mana anggota keluarga Jiang? Bukankah mereka bilang akan datang? Kenapa mereka belum naik? Tuan Cheng, aku akan pergi melihat. Tuan Cheng, kami di sini. Jiang Xingyi, kenapa kau juga? Tentu saja untuk bekerja sama denganku. Yang aku kagumi adalah orang-orang seperti kakak beradik Jian.
yang tahu apa yang terjadi. Bajingan. Bajingan. Kakak, Chen Yon, di masa depan keluarga Chenku akan bergantung padamu. kakak, aku. Cheng Man, harta keluarga Chen kita, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Itu tergantung apakah kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Aku memperlakukanmu dengan baik. Sekarang bajingan, sebenarnya demi mendapatkan harta keluarga Chen kita, kamu malah meracuniku. Aku hanya menggunakan metodemu sendiri untuk melawanmu. Kau benar-benar berpikir bahwa kau membunuh ibu kandungku saat itu. Dilakukan tanpa ada yang tahu. The film was translated Kamu tahu and segalanya. narrated by Selama M Media. bertahun-tahun ini, kau demi mendapatkan seni rahasia tabib ilahi. Berapa banyak orang yang sudah kau bunuh? Kau bahkan tidak menyisakan kerabat di sekitarmu. Demi mendekati Shuo Yichan, kau menikahkan cucu kandungmu sendiri. Dengannya, demi menguji racun, kau meracuni putramu sendiri. Dan menantumu. Dasar orang tua, aku membencimu. Itu kau yang membunuh orang tuaku. Kau. Ya, Orang tua, hari ini adalah hari kau turun tahta dan menyerahkan kekuasaan. Tanda tangani perjanjian ini. kamu bermimpi. Tuan Chen, kau memanggil kami, dua saudari ke sini hari ini, hanya untuk menonton keluargamu Cheng mempertunjukkan sandiwara ini. Tentu saja tidak. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk mengambil jenazahnya. Ini lalukon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Tidak, seharusnya lalukon paling lucu yang pernah kudengar sejak aku lahir. Shuo Yichan, diam. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Kalau begitu tergantung apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Jarum perak untuk menyegel titik akupunktur. Kau, bukankah kau selalu menginginkan seni rahasia tabib ilahi? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja dia tahu. Kalau tidak, kenapa dia membiarkanmu hidup begitu lama? Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menyelamatkanmu. Tidak. Jika bukan karena menyelamatkanmu, aku tidak akan bisa menikahi Bailing. Shuo Yichan, berhenti cemburu. Simpan omong kosong mesra itu untuk kehidupan setelah mati. Jiang Zingi, jika kau ingin keluarga Jiangmu menjadi nomor 2 setelah kami, perusahaan keluarga Cheng, segera bawa orang tua tak tahu diri ini dan pengganggu ini pergi. Tuan Cheng, berurusan dengan orang-orang ini tidak perlu. Nona mudaku, melakukannya sendirikan. Nah, hari ini adalah hari kematianmu. Jika kamu ingin hidup, maka menyerahlah dengan patuh. Kau, Alasan mengapa kami keluarga Jieng bisa berdiri di dunia ini bukan hanya karena ketajaman bisnis, tapi juga karena menepati janji dan rasa keadilan yang besar. Tabib ajaib Zhou adalah penyelamat hidup adikku dan aku. Bagaimana mungkin kami mengkhianatinya? kau benar-benar menipuku. Kami menipu orang sepertimu, yang egois, kejam dan tak berperasaan. Dan kamu orang tua, jika bukan karena kakak sulung keluarga ZHO-ku menguras tenaganya sendiri untuk menyelamatkan nyawa anjingmu, bisakah kamu hidup sampai hari ini? Namun demi umur panjang, kamu ingin membunuh keturunan keluarga Shuo. Sepertinya The film kedatanganku was tepat waktu. translated and narrated by Zhu M Meiran. Media. Bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau baik-baik saja? Dia tidak sebodoh dirimu. Tabib ajaib Shu, aku Lan akan mengingat kebaikanmu. Keluarga Cheng, keluarga Jian. Dan sekarang ada keluarga Lan. 3 dari 4 keluarga besar. Sekarang terlibat denganku. Segalanya mulai menarik. Apa kau benar-benar berpikir bahwa orang di balik ini adalah keluarga Cheng? Aku tidak begitu yakin sebelumnya. Tapi kali ini mereka benar-benar menggunakan cara yang begitu tercela untuk memaksa Bailing pergi. Dan bahkan berencana menculiknya. Ini cukup membuktikan bahwa orang di balik ini sangat akrab dengan keduanya, Bailing dan aku. Dan tahu betapa berartinya Bailing bagiku. The film Yang was berarti translated orang yang diam-diam and menghubungiku narrated by adalah M Cheng Media. Yin. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Aku ingin kau menggunakan trik dalam drama ini. Bukankah kau semua menginginkan buku ini? Seni rahasia tabib ilahi. Tidak buruk, ini hanya sebuah buku. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah ini palsu? Ini yang itu, yang selama ini kau bicarakan dengan begitu ajaibnya. Seni rahasia tabib ilahi, asli. Bagaimana bisa seperti ini? Seni rahasia tabib ilahi, awalnya adalah buku tanpa kata-kata. Hanya dengan begitu seseorang bisa mendapatkan makna sejati di dalamnya. Mungkinkah apa yang kau gunakan adalah sihir rahasia? Benar.
Pantas saja kau bisa menyembuhkan wajahku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sebuah buku tanpa kata-kata. Mustahil. Kakek, kakek. Keluar. Kamu tidak pantas menjadi cucuku. Abaikan dia. Dia hanya orang gila. Kakak, Seni rahasia tabib ilahi. Aku bisa hidup selamanya. Karena kalian semua sangat menginginkan buku ini. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. jadi begitu rupanya. Dulu kakak tertua dari keluarga Shu memperlakukan aku seperti adiknya sendiri. Tapi dia bahkan tidak akan membiarkan aku meliriknya. Seni rahasia tabib ilahi. Dia tahu, aku bukanlah orang yang ditakdirkan untuk itu. Jadi, bahkan jika aku mempelajarinya, aku tidak akan bisa menguasainya. Feng Tua, kau sudah sangat kuat. Kamu masih lebih kuat. Tidak hanya keterampilan medismu luar biasa, bahkan kelicikanmu. Lebih baik dari orang tua ini. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Dengan orang-orang ini, kamu pernah berkata, kamu ingin balas dendam. Mungkinkah kamu benar-benar ingin membunuh mereka dengan tanganmu sendiri? Bagaimana menurutmu orang tua? Aku pernah mengatakan sesuatu padamu. Belajarlah untuk melepaskan. Lepaskan. Semudah itukah melepaskan? Aku bisa hidup selamanya. Kakak Qichin, di masa depan anak kita, bagaimana kalau kita beri nama Shuo Mengxi? Aku harap semua mimpinya bisa menjadi kenyataan. Aku akan mendengarkanmu. Apa kau menyesalinya? Aku bisa hidup selamanya. The film was Kau membunuh orang translated tuaku. and narrated by M Media. Tapi aku tidak bisa membunuhmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa berbeda darimu? Bantu aku panggil polisi. Tidak menyesal.